Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita berada di pertengahan bulan Februari. Dan kemarin banyak dirayakan sebagai Hari Kasih Sayang. Hari Kasih Sayang itu tentunya merupakan bagian dari kehidupan orang-orang Kristen. Setiap hari harus dipenuhi dengan kasih sayang. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita memelihara kasih Kristus di dalam hidup kita, maka tiap hari menjadi hari kasih sayang. Nah, kita akan belajar apakah tiap hari kita itu dipenuhi dengan kasih sayang atau tidak. Manis atau pahit hidup kita. Mari kita bersama membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa ketika dunia merayakan hari kasih sayang, kami diingatkan bahwa hari kasih sayang itu merupakan bagian dari kehidupan anak-anakmu setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Bukan pada hari-hari tertentu saja. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan akan meneguhkan kami untuk kami selalu hidup di dalam saling mengasihi dan mengucap syukur di dalam cinta kasih Kristus. Kami mau bersyukur karena Engkau memelihara kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada sepasang suami istri muda dengan 2 anak yang masih kecil. Mereka datang ke pantai, lalu menurunkan dari mobil yang mereka bawa, mobilnya cukup mewah ya, kereta dorong untuk bayi, lalu juga beberapa permainan yang cukup mahal untuk kakak atau anak yang besar. Lalu mereka cari sebuah warung yang ya cukup bagus, rumah makan pinggir pantai ya. Jadi bukan deret-deret yang kecil tetapi yang agak mewah. Mereka duduk di sana, lalu anak dan suaminya main, ibu itu juga kadang-kadang bermain di pinggir pantai bersama bayinya. Ketika kesel, mereka balik lagi ke rumah makan dan seterusnya. Lalu tidak jauh dari tempat itu ada juga rombongan keluarga lain yang menggelar tikar, ya, pakai tikar agak lebih dekat ke pantai. Lalu di sana terdiri dari sepasang suami istri tengah baya, lalu ada yang lebih muda, rupanya anak mantu, dan juga ada cucu satu, ya, cucu satu. Nah, mereka duduk di tikar situ, lalu mereka buka minuman, ya makan makanan kecil, mungkin mereka sangu juga ya, tidak banyak yang disangu, tapi mereka tertawa dan bahagia. Kemudian si menantu laki ini tiba-tiba tertidur, nah, dan si istri itu tertawa. Yo, bapak diajak dolan kok malah tidur. Tapi mertua laki bilang, ya enggak apa-apa, mungkin suamimu itu kesel ya, dia kerja seharian, ya angin sepoi-sepoi pinggir pantai menyebabkan dia bisa istirahat, biarkanlah. Jadi keluarga itu kemudian berbicara, ngobrol sambil ngasuh satu anak. Nah, ketika makan siang tiba, lalu keluarga ini ya pesannya cuma di pinggir-pinggir itu ya, makanan sederhana. Kalau keluarga muda ini pesannya di rumah makan yang mahal. Nah, sampai senja, kemudian mereka pulang. Yang naik mobil pulang, dan keluarga ini kemudian pulang juga. Keluarga mudanya, mereka naik sepeda motor, tetapi bapak dan ibu yang sudah paruh baya itu pulang naik sepeda ontel. Ya. Bukan sepeda ontel yang mahal, masa kini, sepeda ontel kuno. Sambil membawa tempat minum, bekal minum, dan beberapa
keranjang kecil, tikarnya mereka gulung, tumpuk di sepeda, dan bapak itu mengayuh, istri itu bonceng di belakangnya dengan sukacita. Ya, masih lambaikan tangan pada anak mantu cucu. Anak mantu cucu naik sepeda motor pulang. Ada kebahagiaan luar biasa. Sampai di rumah, ditanya oleh tetangga, "Mbah, isi kuat toh ngontel?" Oh ya, ini kebahagiaan yang aku rasakan. Walaupun cuma sepeda tua, tapi inilah manisnya hidup, dinikmati. Nah, apa yang terjadi dengan keluarga muda? Ketika keluarga muda itu sampai di rumah, terjadi pertengkaran besar. Karena rupanya ketika di jalan ada telepon, HP suaminya berdering karena dia setir, lalu istrinya yang ambil. Ya. Tanpa disadari oleh suami, ternyata yang telepon pacarnya. Waduh, terjadi keributan besar. Sampai di rumah terjadi pertengkaran besar. Segala kenikmatan, kemanisan yang ada di pantai hilang begitu saja. Dan mereka merasakan mulai hari itu, hidup itu begitu pahitnya. Saudara-saudara, apa yang mereka alami dari dua keluarga ini dan apa dasarnya? Kitab Amsal mengatakan begini, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur, lanjut usia, itu menjadi bagian dari orang-orang yang menyimpan atau melakukan perintah Tuhan." Apa sih perintah Tuhan? Nah, dikatakan, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau." Kasih dan setia itu kepada Tuhan dan diwujudkan kepada sesama. Ketika keluarga sederhana ini memelihara kasih setia Tuhan, walaupun cuma sebuah sepeda ontel tua, tapi mereka memelihara kasih setia Tuhan terwujud kepada pasangan suami istri dan anak menantu cucu, mereka merasakan nikmatnya hidup, manisnya hidup. Gelar tikar, bawa makanan kecil juga cuma makanan sederhana dari kampung yang mereka buat sendiri, lalu jajan juga jajan sederhana, karena mereka tidak punya uang banyak, tetapi punya cinta kasih yang besar. Dan itu menjadikan manisnya hidup. Sementara keluarga kaya, yaitu dengan kekayaan mereka tidak memelihara cinta kasih Kristus, apalagi diwujudkan pada sesama. Akhirnya terjadilah perselingkuhan, terjadilah kepahitan, terjadilah pertengkaran yang sangat hebat. Dan ini yang menyedihkan, saudara-saudara. Mengapa bisa demikian? Karena cinta kasih yang tidak dipelihara menunjukkan orang-orang yang tidak bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Ya, kalau orang itu bersyukur, maka dia akan memelihara cinta kasih Kristus. Pemeliharaan cinta kasih Kristus itu akan menjadikan mereka juga bisa mewujudkan di tengah keluarga dan masyarakat. Nah, oleh karena itu mari sekarang kita belajar bagaimana kasih dan setia jangan sampai meninggalkan kita. Kalungkan itu pada leher, tuliskan itu pada loh hati. Jadi kasih setia itu selalu dikalungkan pada leher, itu selalu mengingat, apalagi dasarnya tuliskan dalam loh hati. Kasih setia Tuhan dan kita juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, memelihara cinta kasih itu, lalu terwujud pada kehidupan hari lepas hari. Maka godaan seperti apapun tidak akan membuat hidup kita itu jadi pahit. Namanya godaan itu memang kelihatannya manis, diiming-imingi manis, tapi akhirnya menjadi sangat-sangat pahit. Peristiwa beberapa hari yang lalu yang menggemparkan ketika ada kecelakaan, ada seorang wanita yang tidak berbusana di dalam mobil, ya itu menggambarkan pahit hidupnya. Sungguh akhirnya tuh keluarga itu mendapatkan celaan ya, dan itu walaupun jabatannya bagus, tapi akhirnya menelan pil yang pahit. Sementara ada orang-orang sederhana yang hidupnya mungkin tidak berlimpah-limpah, tetapi pas. Ya, Tuhan kasih hari lepas hari, tapi disyukuri dengan hati yang gembira. Maka berkat itu akan mengukuhkan rumah tangga, akan membuat keluarga hidup dalam cinta kasih, karena mereka bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar. Dan ungkapan syukur itu bukan sekedar lewat cinta kasih aja, tetapi juga melalui berbagi berkat.
Dan bagaimana mereka bisa berbagi berkat kehidupan di antara sesama, di antara orang-orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena ternyata bapak yang sederhana, keluarga sederhana tadi, tidak lagi bekerja. Ya, tidak lagi bekerja. Karena dikatakan dia pernah mengalami kecelakaan, lalu ya tidak kuat untuk kerja lama. Jadi bagaimana mereka hidup? Istrinya yang kerja. Nah, istrinya juga bukan pekerja di pabrik yang gajinya besar, ya. Cuma kerja rumahan, ikut orang, ikut keluarga tetangga. Ya, Anda bisa bayangkan hasilnya berapa. Nah, untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu, karena ada anak mereka satu lagi yang masih kuliah di luar kota, ya, masih butuh dana. Maka bapak itu memelihara ayam, ya, lalu jual telur ayam. Dikatakan telur ayam kampung. Waduh, ini banyak dicari begitu ya. Dan itu yang menjadi penghasilan tambahan dari bapak. Dan bapak ibu ini bersyukur untuk berkat Tuhan. Jadi walaupun bapaknya sebagai kepala keluarga tidak lagi bekerja, ibunya dengan sukacita tidak apa-apa. Bapak di rumah karena pernah sakit. Lalu lakukan apa yang bapak bisa, bersihin rumah, bantu ibu membersihkan sayur, nanti ibu pulang tinggal masak. Itu menyenangkan buat bapak. Kemudian bapak itu bilang, ini ada banyak sisa-sisa sampah sayur, kalau aku pelihara ayam-ayam itu wah, bisa subur, bisa sehat, bisa bagus. Mulailah mereka juga pelihara ayam. Ya, dan akhirnya ayam petelur itu bisa bertelur. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka katakan tiap bulan kami bisa mengumpulkan sekian butir telur, dan telur itu kami berikan kepada sebuah rumah yatim piatu yang dekat kampung sini. Kasihan, anak-anaknya kurang gizi. Ya, jadi walaupun tiap bulan kami cuma bisa bagi 1-2 butir telur, tapi mereka kan bisa makan telur, gitu ya. Lah, sisanya kami jual, dan ternyata ya orang banyak yang mencari karena kami selalu menyediakan telur yang baru, gitu ya, telur yang baru. Bagaimana bisa baru terus? Karena nggak pernah lewat. Ya, selalu dicari orang. Rezeki dari Tuhan itu luar biasa. Kami sampai tambah telurnya, ayamnya, supaya telurnya bertambah juga. Itu yang dikatakan Bapak tadi. Jadi orang ini sederhana, tapi punya kasih yang besar kepada Kristus, karena mereka bersyukur cinta kasih Kristus besar. Lalu mereka juga bisa berbagi kehidupan. Bagaimana anak-anak yang tidak lagi punya orang tua itu bisa mendapat sedikit gizi, ya mereka bisa bantu seperti yang mereka lakukan. Nah, inilah yang dikatakan memelihara cinta kasih dari loh hati. Maka kalau kasih Kristus ada di loh hati, maka cinta kasih itu yang mendasari kehidupan orang-orang Kristen. Mereka saling mengasihi, mereka bisa berbagi kehidupan berkat, mereka bisa membagi perhatian, mereka bisa membagi ungkapan syukur, mereka bisa berbagi cinta kasih. Nah, hari kasih sayang, mari kita lanjutkan setiap hari berbagi kasih sayang. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Tuliskan itu pada loh hati kita. Kita akan mengasihi keluarga, mengasihi sesama dengan kasih yang besar. Selamat menerima berkat Tuhan, yaitu melalui cinta kasih Tuhan yang besar, dan belajarlah untuk senantiasa bersyukur. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, buat kami selalu hidup dalam cinta kasih-Mu, sehingga kami bisa mengasihi sesama, berbagi berkat kehidupan, berbagi perhatian, berbagi waktu kami, berbagi kekuatan hidup kami, supaya cinta kasih Kristus juga boleh kami sebarkan melalui kehidupan kami, dan banyak orang boleh merasakan cinta kasih Kristus. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.